Halo teman-teman. Jika negara bagian California dianggap sebagai simbol ekonomi Amerika Serikat, Provinsi Guangdong dianggap sebagai simbol ekonomi Cina. Ini adalah provinsi yang terletak di bagian paling selatan Cina dan memiliki perbatasan dengan Laut Timur di satu sisi. Guangdong adalah provinsi terbesar dalam hal populasi dan ekonomi terbesar di Cina. Menurut data tahun 2021, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 127 juta jiwa. Jika itu adalah negara yang terpisah, itu akan menempati peringkat ke-11 di dunia, di belakang Meksiko dan di depan Jepang. Juga pada tahun 2021, PDB wilayah ini akan mencapai 1.950 miliar dolar. Dan jika itu adalah negara yang terpisah, itu akan menempati peringkat ke-10 di dunia, di atas Brasil, Rusia, atau Korea Selatan, dan di belakang Kanada. Jika dihitung di Cina, itu menyumbang hampir 12% dari PDB Cina. Guangdong juga menyumbang 4 dari 6 zona ekonomi khusus di seluruh Cina. Ini adalah Guangzhou, Shenzhen, Shantou dan Zhuhai. Tidak salah jika dikatakan bahwa Guangdong adalah jantungnya Tiongkok, penggerak pembangunan seluruh Tiongkok. Jadi bagaimana Guangdong bisa begitu kaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami konteks sejarah Tiongkok lebih dari 4 dekade yang lalu. Mulai tahun 1978, Deng Xiaoping naik menjadi pemimpin tertinggi Cina. Segera, ia mengunjungi negara dan kota paling maju di kawasan seperti Singapura, Bangkok. Dan dia menyadari bahwa jika Anda ingin berkembang dan menjadi kaya, Anda harus membuka ekonomi dan berdagang dengan dunia. Dengan sangat cepat, pada akhir tahun 1978, ia memperkenalkan kebijakan reformasi dan keterbukaan, resmi berangkat dari kekacauan kebijakan pembangunan pendahulunya Mao Zedong. Sejak itu, perusahaan milik negara secara bertahap diprivatisasi. Rakyat memiliki hak untuk menguasai tanah dan pertanian. Investor diperbolehkan berinvestasi di luar negeri. Selanjutnya, Cina mendirikan 4 zona ekonomi khusus, Shantou, Shenzhen, Zhuhai, dan Xiamen. Ada 3 zona ekonomi khusus di Provinsi Guangdong. Zona ekonomi khusus ini semuanya terletak di lokasi yang ideal seperti, memiliki jalan raya yang berkembang, dekat laut dan memiliki sistem udara yang tersedia. Untuk dapat menarik investasi dan teknologi asing, pemerintah telah menerapkan kebijakan membebaskan perusahaan dari pajak selama 2 tahun pertama dan tidak memungut pajak jika perusahaan tidak menguntungkan. Dengan kebijakan yang begitu baik, kawasan ekonomi khusus ini dengan cepat menarik investasi asing dan teknologi. Sejak itu, ia tumbuh dan berkembang pesat. Yang paling menonjol adalah zona ekonomi khusus Shenzhen di Provinsi Guangdong. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Cina telah bertaruh besar di tempat ini, setelah banyak berinvestasi dalam infrastruktur. Secara spesifik, hanya dalam waktu 4 tahun, dari tahun 1980 hingga 1983, Cina menggelontorkan dana yang sangat besar hingga 980 juta dolar Amerika, untuk membangun infrastruktur. Tak berhenti di situ, mereka juga mendorong para investor dan perbankan untuk menggelontorkan uangnya ke kawasan ekonomi khusus ini. Mereka bahkan menghilangkan hambatan administrasi, menyederhanakan prosedur sehingga investor dapat dengan mudah berbisnis di sini. Akhirnya, kesuksesan datang ketika Shenzhen menjadi salah satu kota terkaya dan termaju di Cina. Hari ini, telah menjadi pusat industri global, karena 90% elektronik dunia setidaknya sebagian diproduksi di Shenzhen. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai lembah silikon Cina. Pada tahun 2021, PDB Shenzhen adalah 432 miliar dolar. Bahkan lebih besar dari PDB gabungan Vietnam, Laos, dan Kamboja, yang hanya 413 miliar dolar. Jika Anda menganggapnya sebagai sebuah negara, ia menempati urutan ke-33 di dunia, di belakang Norwegia dan di depan Afrika Selatan. Karena investasi yang sangat besar dari pemerintah Tiongkok di Shenzhen, kota ini menjadi ujung tombak ekonomi Provinsi Guangdong pada khususnya dan negara pada umumnya. Selain itu, ada 3 zona khusus yaitu Guangzhou, Shantou dan Zhuhai yang juga berada di Provinsi Guangdong. Dan keduanya merupakan pusat ekonomi negara yang sangat besar. Oleh karena itu, telah menarik Provinsi Guangdong menjadi salah satu provinsi paling maju dan terkaya di Cina. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Provinsi Guangdong dapat berkembang, menjadi kaya dan makmur karena keberhasilan kawasan ekonomi khusus di sini. Dan lebih dari itu, Cina bisa berkembang dan menjadi sekaya sekarang ini, juga mengandalkan ujung tombak ekonomi tersebut. Sekali lagi, kita harus menyebut nama Deng Xiaoping, arsitek besar yang meletakkan dasar kekayaan dan kemakmuran Tiongkok saat ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa faktor manusia memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan bagi perkembangan setiap negara.
Dan Cina beruntung memiliki pemimpin bijak yang memilih jalan yang benar untuk memulai zaman keemasan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.